Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita setiap Jum'ah Pon Majelis Ta'lim Al-Islami Lil Habib Alwi bin Salim Al-Idrus membaca Aqidatul Awam atau ngaji Tauhid. Cuman seperti yang disebutkan tadi oleh Ustadz Amiruddin, biasanya malam, cuman kita sekarang karena situasi dan kondisi maka ditarik sore untuk sementara, sampai kondisi memungkinkan untuk kembali normal. Ya. Terakhir kita membahas masih muqaddimah. Kemudian thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Salawat serta salam selamanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu man qad wahada, yang sebaik-baik yang mengesahkan Allah atau sebaik-baik ahli tauhid. Makrifat yang paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad SAW yang memahami ketauhidan yang paling utama adalah beliau. Dan Nabi serta Rasul adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, mempunyai keistimewaan, kelebihan, terutama mempunyai iman selalu yazid wala yanggus. Kalau kita belajar di Tauhid, iman itu terbagi menjadi 4 dalam hal naik turunnya. Ada la yazid wa la yanggus, tetap gak nambah gak kurang imane para malaikat. Ada iman yang yazid wa la yanggus, selalu bertambah tidak pernah berkurang iman para nabi dan rasul niki. Yang mereka tidak ada sedikit pun melemah imannya. Kenapa? Karena mereka beliau-beliau ini diberi keistimewaan oleh Allah dengan dibuang tempatnya hawa nafsu di jiwa mereka. Setiap manusia mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat pasti mempunyai hawa nafsu, makhluk yang bernama hawa nafsu di jiwa mereka, kecuali para nabi dan rasul. Selain nabi dan rasul, semuanya ada hawa nafsu itu. Semuanya ada. Maka itu para nabi dan rasul selalu bertambah iman. Yang menyebabkan iman kita anjlok ini hawa di dalam jiwa kita. Yang menjadikan iman kita lemah, bahkan yang menjadikan iman kita hilang itu juga hawa nafsu. Kalau kita mau dan mampu untuk mengendalikan hawa nafsu, maka kita akan bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sudah kita bahas insyaallah yang pertama ini. Kemudian wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Dan salawat serta salam. Yang tadi sebelumnya salawat serta salam tentang Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inti dari salawat serta salam itu, kita makhluk tidak akan mampu memberikan salawat serta salam kepada Nabi kita. Lah terus salawat itu kenapa? Kita memohon kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, kita memanjatkan doa kepada Allah untuk melimpahkan Nabi kita dengan salawat serta salam. Kita makhluk tidak akan mampu memberikan salawat serta salam. Kemudian salawat serta salam kepada Kanjeng Nabi itu bermanfaat bagi kita. Kita memohon Allah melimpahkan salawat serta salam kepada Kanjeng Nabi, mengakibatkan kita juga mendapatkan manfaat dari salawat yang kita panjatkan tersebut. Permohonan yang kita panjatkan untuk beliau bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Bahkan disebutkan orang yang bersalawat 1 kali Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat ping 10 dibalas ping 100, 100 balas ping 1000.
Ini keistimewaan dari salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan disebutkan kalau kita ingin mustajab doa, maka bukalah doa dengan salawat, akhiri juga dengan salawat. Ya, buka dengan salawat, akhiri dengan salawat. Insya Allah mustajab doa. Dan satu-satunya amal yang kalau kita mengerjakan dengan riak masih ada pahalanya adalah sholawat. Masih ya, dalam arti masih ini berarti kurang. Ya, jangan terus, oh gak apa-apa masih aku riak, yang penting kan sholawat tetap oleh ganjaran. Meskipun aku pamer sholawat, yang penting dapat ganjaran. Jangan begitu. Karena pahala ketika kita sholawat dengan ikhlas, dengan pahala ketika kita sholawat dengan riak, itu berbeda jauh. Ibarat kata, andai kata kita akan mendapatkan hadiah dengan mengerjakan sesuatu dengan beberapa persyaratan, maka hadiahnya 10 juta. Satu lagi hadiahnya 100.000, milih putih. 100.000. Hah? Milih 100.000 apa 10 juta hadiahnya? Milih 100.000 ngopi dhisik. Berarti kurang ngopi nih. Otomatis kan harus kita ini memilih yang lebih besar. Jadi jangan meremehkan, gak apa-apa, sebenarnya kan tetap oleh ganjar. Iya, ganjarannya berapa persen? Manfaatnya berapa persen? Kita harus rakus dalam mengumpulkan pahala. Tamak dalam ibadah itu perlu. Tamak dalam ibadah itu penting juga. Jangan kita tamak dalam harta. Karena harta yang kita kumpulkan manfaatnya untuk bekal di dunia yang sifatnya sementara. Tapi kita tamak, rakus. Padahal uripnya di dunia sementara. Tapi kita mencari bekalnya dengan rakus. Sedangkan kita punya kehidupan yang kekal abadi saklawase selamanya di akhirat. Tapi kita mencari bekalnya tidak rakus, keliru kan? Harusnya kan kita mencari bekal untuk kehidupan abadi itu ya selamanya. Kehidupan selamanya otomatis bekalnya dibutuhkan lebih banyak. Karena hidup selamanya. Di dunia hidup sementara. Maka tidak membutuhkan bekal yang banyak. Kemudian wa alihi dan keluarga, salawat serta salam kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa tingkatan masalah alihi. Tergantung salawatnya ke maksud dan tujuan salawat ini apa. Kalau salawat yang ada di sini, yang dimaksudkan salawat adalah doa, maka semua orang muslim adalah keluarga Nabi. Ya, di magom doa. Kalau di magom madah, maka semua mukmin yang bertakwa adalah keluarga Nabi. Yang fasik boten. Itu kalau puji-pujian. Tapi kalau keluarga Nabi yang dimaksud adalah nasab, yang diharamkan menerima zakat, ya, ada beberapa permasalahan masalah zakat ini ya. Masalah fikihnya, ada ulasan sendiri masalah ini. Dan meneruskan garis keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi. Ada yang mengatakan kalau yang keluarga Nabi ini yang dimaksud adalah Banu Hashim, Bani Muttalib, ada khilaf. Tapi kalau dzurriyyah keturunan Nabi dari Ashabul Kisah atau Ahlul Kisah. Siapa Ahlul Kisah ini? Dan apa itu Ahlul Kisah? Ahlul Kisah adalah ketika turun ayat tentang masalah Ahlul Bait, maka Kanjeng Nabi memanggil Imam Ali, Siti Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain, terus dikerobongi. Ditutupi dengan ridaknya Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi berdawuh, Allahumma innahum ahlul baiti. Ya, ini keluarga Nabi. Ketika itu Ummu Salamah bikin masuk dikatakan la anti min ahlil khair. Maksudnya bukan keluarga Nabi, enggak. Beliau adalah ummahatul mukminin. Luwih dhuwur maneh. Lebih tinggi lagi. Istri-istri Nabi dengan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi? Ya istri Nabi dong. Istri Nabi derajatnya lebih tinggi karena ummahatul mukminin, ibunya kaum beriman. Dan keturunan Nabi adalah anak-anak mereka. Siti Fatimah, Siti Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulthum, semuanya adalah anak-anak dari para istri Nabi.
Imam Hasan, Imam Husain adalah cucu juga dari para istri Nabi. Kalau yang langsung dari Siti Khadijah. Kalau yang lain Siti Aisyah, Hafsah dan lain sebagainya itu semuanya adalah ibu sambung atau nenek sambung atau nenek tiri. Tapi tetap makomnya adalah makom ibu dan makom mbah. Ya. Kemudian dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dengan lebih dari 40 hadis yang mensahkannya tersebar kemana-mana. Dan dzurriyyah Nabi tidak ada yang lain kecuali dari Imam Hasan dan Imam Husain, tidak dari keturunan yang lain. Dan yang terbanyak justru di dunia, subhanallah ya, yang terbanyak keturunan Kanjeng Nabi di seluruh dunia ini ada di Indonesia. Nah, ada di Indonesia, subhanallah. Bahkan ada marga-marga keluarga-keluarga tertentu yang di Hadramutnya itu sudah tidak ada. Di Hadramut sudah tidak ada. Sudah banyak yang meninggal, kemudian berpindah ke Indonesia, nenek moyang mereka, hingga di Hadramutnya sendiri tidak ada sudah. Di Indonesia ada. Di Indonesia ada. Maka itu pencatatan nasab itu sedunia itu merujuknya malah ke Indonesia. Ya, itu. Kemudian ini dari nahya atau dari sudut pandang keluarga. Kalau dari sudut pandang doa, ada semua orang beriman adalah keturunan adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian mencintai keluarga Nabi merupakan kewajiban karena kita wajib mencintai Nabi. Dalam hal ini juga mencintai keturunan Nabi dan umat Nabi. Ya, wajib kita mencintai mereka semuanya. Dan kemudian para dzurriyyah Nabi ini mempunyai satu beban, tanggung jawab yang besar. Kalau orang yang bukan keturunan Kanjeng Nabi melakukan dosa, maka dosanya satu. Kalau yang dari keluarga Nabi melakukan dosa, maka dosanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Cuman sangat disayangkan kadang-kadang ada orang yang ngaku cinta sama keluarga Nabi tapi menjerumuskan anak cucu Nabi yang tidak berilmu, menjerumuskan dalam kekeliruan, menjerumuskan dalam kesalahan atau kefasikan malahan. Dengan alasan cinta atau muhibbin. Muhibbin kok malah jerongkok no. Muhibbin kok malah menjatuhkan dan kalau bahasa Jawa nih muhibbin cinta ngaku cinta tapi jungkrak no. Coba sampean melaku mbek bojo sampean terus bojone mlakune rada alon dijungkrakno. Kira-kira cinta napa mboten niku? Cinta nggih? Cinta kok dijongkokno. Banyak kasus begitu. Harusnya lebih jaga iki keturunane Kanjeng Nabi. Ono kesalahane kudu diamar ma'ruf nahi mungkar lebih nemen dari yang lain. Harusnya kan begitu. Dan bagi para keturunan Nabi juga harus hati-hati, harus mampu mereka bertanggung jawab atas darah yang ada di darahnya mereka. Bayangno, ngelakoni dosa 2 kali lipat dosanya. Nah, ya. Atau menyimpang dari jalur nenek moyangnya, itu tambah gak karuan. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kalau kita mengaku cinta sama Nabi dan keluarganya, ketika ada keluarga Nabi yang salah jalan ya harus kita benahi, harus kita bagaimana caranya. Dengan nasihat, dengan kita ngerayu, dengan kita membimbing ke jalan yang benar sesuai jalur datuk-datuknya. Bukan malah dipersilahkan dengan alasan cinta. Tak ada karuan. Kalau yang abang kula niki paling ngamuk kalau ada seperti itu. Beliau marah betul. Ya, marah betul. Ini harusnya menjadi contoh dan tanggung jawab karena membawa beban nama yang besar. Walhasil. Kemudian wa alihi wa sahbihi dan para sahabat, salawat serta salam kepada para sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi adalah beliau-beliau yang masuk Islam pada zaman Nabi, pernah melihat atau dilihat oleh Nabi walaupun sekejap ya, sepintas. Dan wafat juga dalam keadaan beriman dari bangsa manusia di dunia dan masa hidupnya Kanjeng Nabi. Ini dinamakan sahabat. Ada orang-orang khusus, para kiai-kiai, para ulama-ulama, para habaib-habaib yang ketemu yaqodotan dengan Kanjeng Nabi.
ya kodotan itu langsung di depan ngeten niki, tapi tidak dinamakan sahabat karena bukan pada masa Nabi. Ya, kalau sahabat berarti pada masa Nabi. Dan masa Nabi ini masa apa namanya? Pada masa Nabi tersebut kurang lebih sekitar antara 100-200 ribu sahabat. Jadi Nabi wafat meninggalkan total sahabat itu sekitar 100-200 ribu menurut ahli ulama, menurut para ulama. Ya. Dan mereka ini para sahabat saling bahu-membahu dengan para duriyah Nabi, keluarga Nabi untuk berdakwah syiar. Tidak ada permasalahan apapun di antara sahabat dengan para keluarga Nabi. Kalau ada cerita-cerita tentang sahabat begini begitu kan dengan keluarga Nabi itu bahasa saya ini hoax. Ya. Nah, itu fitnah yang luar biasa. Ada perselisihan, ada, tapi tidak sampai separah itu. Ya, perselisihan tapi tidak sampai, karena mereka cinta sama Kanjeng Nabi dan cinta sama Imam Hasan, Imam Husain, luar biasa cintanya para sahabat. Baru pada zaman-zaman setelahnya sahabat, pada zaman Imam Ali Zainal Abidin, pada zaman Imam Husain itu sudah mulai ada yang benci, tapi bukan dari sahabat. Kebanyakan yang benci siapa? Penguasa pada waktu itu. Kenapa? Karena penguasa ini wedi saingan dengan para keturunan keluarga Nabi yang dicintai. Maka itu mereka mengintimidasi orang-orang yang cinta, termasuk Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terang-terangan cinta dengan keluarga Nabi ditangkap sama khalifah pada waktu itu. Ditangkap. Ya. Karena dianggap membahayakan. Bahaya nih. Cinta keluarga Nabi ini bahaya. Dianggap seperti itu. Kenapa? Ya tadi. Karena para keluarga Nabi dicintai. Orang yang dicintai itu kan lebih apa ya? Kekuatan hatinya itu kan lebih kuat daripada ditakuti kan. Ya, seorang suami, kepala rumah tangga, seorang ayah, kalau dia dicintai dengan ditakuti beda. Lek ayah, kepala rumah tangga, suami ditakuti, gak enak kabeh. Lek gak ono bapake, gak ono ayahnya, suaminya gak ono, gak karuan iki tingkahnya. Kenapa? Wedi mbek bapake teko khusyuk anteng. Ya. Begitu bapake metu kerja, ya, pecitatan gak karuan. Kenapa? Takut. Ada kesempatan. Maka dia akan berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi kalau dicintai, ada tidak ada, tetap ditaati. Orang kalau ditakuti, ditaatinya ketika ada orangnya. Tapi kalau dicintai, ada orangnya, tidak ada orangnya, tetap ditaati. Para kiai, para habaib, kalau santri-santrinya itu cinta dengan mereka, cinta dengan habaib dan kiai tersebut, ada kiainya, ada habibnya, dan tidak ada habibnya, tidak ada kiainya, sama podo-podo taati. Tapi kalau tidak dicintai, hanya ditakuti, ya pas kiainya habibnya gak ono mencolot pager. Ya, itu bedanya. Maka itu, orang yang dicintai itu lebih hebat memang daripada ditakuti tadi, makanya dibeteni. Itu zaman dulu ke, zaman saniki apa? Hah? Waman tabi dan para tabi'in yang mengikuti sabilatil haqqi ghaira mubtadi', yang mengikuti apa namanya jalan yang tidak menyimpang dari Nabi Muhammad SAW atau tidak dinamakan ahli bid'ah. Nah, masalah bid'ah ini ghaira mubtadi' atau ahli bid'ah kita jelaskan karena ini waktunya mepet. Kita jelaskan nanti di Jumat Pon yang akan datang insyaallah. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah wallahu a'lam bishawab.